Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1897. Boom, di kaki Suyi, kekosongan tiba-tiba runtuh. Dan sosoknya seperti anak panah dari seutas tali, menghunus pedangnya dan membunuh pria berambut pirang di depannya. Ini secepat cahaya dan setajam listrik. Pria berambut pirang berjubah Cina mendengus dingin, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun, dan pedang dao miring di belakangnya terhunus. Dentang, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pedang Qi mengamuk, Suyi berkedip dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, sosok pria berambut pirang berjubah Cina terkejut untuk mundur, dan wajah setampan pemuda muncul dengan sentuhan merah. Matanya menyipit, dan berkata, orang ini benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang kaisar yang tiada taranya, bahkan lebih kuat. Tidak diragukan lagi, dia diam-diam telah membuat prapenilaian kekuatan tempur Suyi sebelumnya, jadi dia akan mengatakan hal seperti itu. Suyi memandang pedang dao di tangan pria ini. Dao Jian seperti dahan yang hangus, berwarna merah cerah seperti darah, dan seperti ular melengkung, pedangnya ditutupi dengan pola misterius. Seluruh pedang itu aneh dan misterius, dan nafasnya sangat menakutkan. Meskipun pedang ini bukan harta ilahi, itu pasti bisa disebut harta abadi teratas dalam tatanan Taixuan. Suyi mengangkat alisnya. Biarkan aku mencobanya. Tiba-tiba, wanita berpakaian hitam dengan sepasang mata biru tua melangkah keluar, mengangkat tangan batu giok putih kristal, dan membalikkan segalanya. Boom! Void tiba-tiba terbelah. Sidik jari perak yang mempesona menebas ke arah Suyi. Perhatikan baik-baik, tampaknya ada iblis kuno yang melonjak di telapak tangan, dan ada banyak dewa iblis menakutkan yang bersiul di dalamnya. Dia segera menilai bahwa kekuatan wanita ini jauh lebih kecil daripada para dewa yang tak tertandingi seperti Gu Yunchan dan Jia Yunseng. Sementara pikirannya berputar, pedang Suyi mengayun dan menebas di udara. Boom! Jejak telapak tangan berwarna perak terkoyak. Namun, luar biasa, setelah telapak tangan terbelah, itu berubah menjadi dunia iblis, menjebak sosok Suyi di dalamnya. Rahasia alam jalan agung, alam iblis primal. Mata Suyi berkedip dingin, dan pedang di dunia menekan, patah. Boom! Di kejauhan, seorang wanita berpakaian hitam dengan pupil mata yang besar berkedip-kedip, dan sepasang alis gelap yang halus mengerutkan kening, berkata, ini benar-benar kuat, jauh lebih kuat dari kita, diharapkan, lebih menakutkan. Suaranya serak dengan sedikit pesona feminin yang sangat unik. King Xiao, Jin Zuliu, dan Gong Yangyu terlihat sedikit rumit ketika mendengar komentar seperti itu. Saya masih ingat bahwa di reruntuhan Istana Naga, Suyi masih membutuhkan kerjasama Dewi Xining untuk bisa bertarung dengan mereka. Namun, Suyi saat ini jauh dari sebanding dengan sebelumnya. Dia tidak hanya menembus peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Ini adalah bagian menakutkan dari reinkarnasi, dapat bereinkarnasi berulang kali, dan setiap reinkarnasi dapat mengumpulkan kebijaksanaan dan karma untuk satu masa hidup, dan seterusnya. Jika Anda memiliki banyak latihan, itu bisa disebut salah satu tabu terbesar di dunia. Pria berambut pirang berjubah Cina menghela nafas dengan emosi. Jika bita ini tidak padam, bukan hanya kita, tetapi bahkan para dewa pun akan kesulitan tidur dan makan. Boom! Ketika dia berbicara, Suyi sudah menyerang dengan pedangnya. Karakter anak dewa itu tidak ragu lagi dan menyerang dengan sekuat tenaga. Potong! Pria berambut pirang di Huapao adalah yang paling kuat, dan dia langsung menghadapi Suyi. Pedang dao berwarna darah di tangannya melepaskan aura pembunuhan yang sangat menakutkan, dan kekuatan penghancur mengejutkan dunia. Waktu yang sama, hitam. Wanita juga ditembak. Dia membalikkan telapak tangannya, dan kapak raksasa dengan panjang sekitar 10 kaki muncul. Sebuah pola aneh, pengorbanan 10.000 setan. Boom saat dia mengayunkan kapaknya. Kekosongan runtuh, membuka jurang yang tak terhitung jumlahnya, hukum dao yang menakutkan menghasilkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan kapak raksasa, menebas ke arah Suyi. King Xiao mengeluarkan penggaris giok ungu dan melambaikannya dengan lembut, dan ratusan juta guntur jatuh. Jin Zuliu dan Gong Yangyu juga masing-masing mengorbankan pagoda emas dan tombak Qian, dan pergi untuk membunuh Suyi bersama yang lain. Boom! Perang pecah. Selain itu, harta dan teknik rahasia yang mereka kuasai semuanya adalah harta langka. Kekuatan besar peringkat Taixuan malu pada dirinya sendiri, dan dia mendesah pada dirinya sendiri. Saat bekerja sama, bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Dalam sekejap, Suyi dikepung dan berada dalam situasi berbahaya. King Xiao, Jin Zuliu, dan Gong Yangyu tidak terlalu kuat, dan mereka bukan ancaman besar. Orang-orang yang benar-benar menekan Suyi adalah pria berambut pirang dan wanita berpakaian hitam. Semua adalah karakter anak dewa yang tiada taranya. Ketika mereka mulai, mereka lebih kejam dan mendominasi,
dan metode bertarung serta pengalaman bertarung mereka juga luar biasa. Karakter seperti ini hanya dianggap dari segi kekuatan. Meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Wang Ye di puncak, mereka juga bisa disebut teror ekstrim. Selain itu, harta dan teknik rahasia yang mereka kendalikan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dengan kerja sama King Xiao dan 3 orang lainnya, pertempuran ini baru saja dimulai, membuat Su Yi dirugikan. Sangat pasif. Su yang bermarga ini akhirnya ditekan. Di Gunung Lingqiao, Qini, Xuanzong, dan makhluk abadi kuat lainnya semuanya lega dan lega. Su Yi sebelumnya terlalu menakutkan. Tapi sekarang beda. 5 karakter anak dewa dikirim bersama untuk menekan Su Yi dalam satu gerakan. Bagaimana bisa Zine dan yang lainnya tidak heboh dan heboh? Di sisi lain, penonton di kejauhan itu semua resah dan khawatir. Beberapa orang sudah marah dan berteriak. Aku tidak menyangka bahwa karakter anak dewa dari alam para dewa itu begitu tak tahu malu. 5 pertarungan untuk 1, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Melakukannya, Li Sehu mengutuk. Saya berani mengatakan bahwa jika mereka bertarung 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka yang akan menjadi lawan Tuan Yongye. Maniak pedang menggertakkan giginya. Pada saat ini, sebagian besar penonton merasa tidak adil untuk Su Yi dan mengkhawatirkan situasinya. Karakter anak dewa itu benar-benar tidak tahu malu. Di dunia ini, pernahkah ada keadilan yang hakiki? Jangan lupa, pantau party ini ditujukan untuk Lord Yongye saja, tidak peduli seberapa kotornya, hal-hal yang tercela tidak mengejutkan. Seseorang menghela nafas. Dunia ini kejam. Tuan Yongye, tolong jangan kecelakaan. Seseorang berdoa dalam hati. Mungkin ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tetapi setiap orang memiliki timbangan baja di hati mereka, menimbang keadilan dan menilai benar dan salah. Bahkan jika orang tidak berani angkat bicara. Tapi di dalam hati, kebanyakan orang tidak ingin Su Yi kalah dalam pertempuran ini. Ini adalah gengsi dan reputasi yang ditinggalkan Wang Ye di masa lalu, dan telah lama mengakar kuat di hati masyarakat. Di sisi lain, berbagai perilaku kekuatan abadi di konferensi pantau ini menjijikkan, kontradiktif, menjijikkan, dan kebencian. Untuk membunuh Su Yi, mereka tidak memiliki dasar untuk menangkap orang-orang yang terkait dengan Su Yi untuk mengancam. Sama sekali tidak bermoral. Kehilangan hati nurani Anda. Orang seperti ini masih berusaha membangun kembali Taman Peri dan menguasai dunia. Siapa yang bisa diyakinkan tentang makhluk hidup di negeri dongeng ini? Tuan Senzi layak menjadi kaisar tak tertandingi yang paling mempesona dari keluarga Fu Protoss. Caranya melakukan sesuatu sudah cukup untuk dibanggakan oleh dunia abadi manapun, kuno dan modern. Zine kagum. Pria yang dibicarakannya adalah pria berambut pirang berjubah Cina, bernama Fu Tianyi. Ini menyanjung, terlalu mual. Li Yuxue, utusan iblis asing, bergumam pada dirinya sendiri. Dalam situasi 1 lawan 1, aku khawatir dia bahkan tidak akan mampu mengalahkan Su Yi dari level Taiwu. Bunuh. Pertempuran semakin intensif, dunia gelap bergejolak, dan nyala api menyapu seperti aliran deras yang mengamuk. Serangan Fu Tianyi dan lainnya menjadi semakin menakutkan. Situasi Su Yi menjadi semakin berbahaya. Tapi Su Yi tiba-tiba tertawa, apakah itu hanya kekuatannya? Tapi tidak menunggu orang bereaksi, boom. Saya melihat Su Yi yang dikepung, dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Kekuatan ajaib pohon segudang alam, menghancurkan dunia. Saat berikutnya, Su Yi muncul di belakang Gong Yang Yu. Pedang ditebas. Puff. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan ketika aku lengah, meskipun Gong Yang Yu melawan tepat waktu, dia masih terbelah oleh pedang ini. Namun ketika pedang ini ditebas pada jiwa Gong Yang Yu, ia terhalang oleh harta karun yang penuh dengan nafas terlarang. 6 keinginan. Ketika dia berada di reruntuhan Istana Naga, Gong Yang Yu dihancurkan berkeping-keping oleh Sining. Pada saat kritis, jiwanya melarikan diri dengan harta karun ini, zaman. Dan kini, pemandangan serupa muncul kembali. Su Yi lah yang menghancurkan bulu domba jantan itu. Bulu-bulu domba jantan itu menjerit nyaring. Adegan ini juga mengejutkan yang lain. Karena mereka bahkan tidak menyangka bahwa Su Yi, yang jelas-jelas dikepung oleh blokade total, akan menerobos pengepungan dan menimbulkan kerusakan berat pada Gong Yang Yu. Perubahan ini pun membuat seluruh penonton terperangah dan melebarkan mata. Dengan satu pedang, dia gagal membunuh Gong Yang Yu. Su Yi tidak menyesal, sosoknya langsung menghilang dan membunuh Jin Zuliu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan lawan terkuat di antara musuh dalam satu gerakan, pilih kesemek yang lembut dan singkirkan kendala itu satu persatu. Tidak enak. Melihat Su Yi datang, Jin Zuliu ngeri, dia tidak berani mengguncangnya, dia hanya menghancurkan jimat rahasia dan bergerak untuk menghindar. Yang membuatnya tercengang adalah sosok Su Yi masih setengah jalan, jadi dia keluar dari udara tipis dan menebas King Xiao dengan pedang. Tidak diragukan lagi, itu hanya tembakan palsu barusan, target sebenarnya Su Yi adalah King Xiao. Ini membuat wajah tua Jin Zuliu memerah, dan hatinya malu. Dentang. Dengan suara keras yang menghancurkan bumi, King Xiao menembak ke belakang, berdarah dari 7 lubang.
Meskipun dia akhirnya memblokir pedang Suyi, dia juga terluka parah. Mati. Wanita berbaju hitam itu jelas sangat marah, dan sepasang mata biru tua tiba-tiba muncul cahaya ilahi yang aneh, terjalin dalam kehampaan untuk membentuk bentuk yang mirip dengan kata Yi. Sebuah simbol misterius muncul di atas kepala Suyi, membunuhnya. Keterampilan. Soul Murid. My Novel. Supreme Sword God, Chapter 1898. Soul Murid. Semacam teknik terlarang kekuatan suci yang ekstrim, sekali dilemparkan, hampir tak terkalahkan, dan bisa membunuh roh musuh besar manapun. Wanita berbaju hitam lahir dengan pupil ganda yang langka, dan memiliki bakat bawaan. Membunuh banyak musuh. Juga menjadi pemimpin kelas 1 di antara para dewa. Pada saat ini, ketika dia menggunakan Soul Pupils, Futian di dekatnya mau tidak mau berubah warna dan segera mundur. Boom! Langit benar-benar terpenjara. Segel pembekuan ruang. Sosok penyeberangan Suyi ditekan, seperti ikan yang membeku dalam es. Hampir pada saat yang bersamaan, simbol aneh berbentuk seperti kata Yi, diam-diam menebas lautan kesadaran Suyi. Sudut bibir wanita berbaju hitam itu tampak bercahaya. Saya harus mengatakan bahwa kesulitan Suyi di luar dugaannya. Sayangnya, dia akan dikalahkan oleh dirinya sendiri. Fu Tianyi juga menghela nafas lega, menatap Suyi dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selama Anda menekan bidat ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan hadiah dari para dewa, tetapi bahkan memiliki kesempatan untuk merebut kekuatan reinkarnasi. King Xiao, Gong Yang Yu, dan Jin Zuliu semuanya lega. Suyi ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena Fu Tianyi dan wanita berbaju hitam itu, mereka pasti sudah lama kabur, dan tidak akan berani melawan Suyi. Untungnya, dia dipukul oleh murid penghukum jiwa, dan dia ditakdirkan untuk gagal. Tapi saat ini, aku melihat sosok Suyi yang dipenjara muncul tiba-tiba. Boom! Langit yang tertutup rapat tiba-tiba pecah dan meledak. Dan Suyi seperti harimau dari sudut, naga yang mengantuk naik ke langit, dan melompat keluar. Kok bisa? Wanita berbaju hitam itu tiba-tiba mengubah wajah cantiknya. Mata jiwa yang menghukum sudah cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan peringkat Taixuan, bahkan dewa tak tertandingi seperti Fu Tianyi tidak akan berani mengambil keunggulannya. Tapi sekarang, Suyi sepertinya tidak terluka sama sekali. Ini, mata Fu Tian menyusut tak percaya. Boom! Tanpa menunggu semua orang bereaksi, Suyi melintas dan mengayunkan pedangnya ke arah Gong Yang Yu. Bulu Gong Yang berhamburan, hanya menyisakan ruh dan jiwa. Naik, rohnya meraung dan menikamkan tombak 6 keinginan di tangannya. Kekuatan para dewa terlarang dan mendominasi, terjadi di harta karun ilahi era ini, dan berevolusi menjadi 6 warna berbeda dari kecemerlangan yang menyilaukan. Di bawah satu pukulan, kekuatannya menakutkan tanpa batas. Tapi melihat buku karma muncul dari tangan kiri Suyi, dia menghancurkannya dengan keras. Dentang, tombak Six Desires bergetar hebat dan terbang menjauh. Tidak enak, jiwa Gong Yang Yu hampir hancur karena syok. Pedang dunia menebas, langsung membunuh arwah Gong Yang Yu di tempat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi anak baptis lainnya untuk membantu. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang tercengang. Anak dewa, terbunuh. Ini menggemparkan, tak terduga, dan bahkan sulit dipercaya untuk sementara waktu. Anak Tuhan, keturunan para dewa, dari domain dewa, dengan bakat melawan langit, Taoisme yang menakutkan, dan banyak cara. Siapa yang menyangka, sebelum gunung tinggi ini, menghadapi serangan sekelompok anak-anak dewa, Suyi masih cukup kuat untuk memanfaatkan peluang dan menebas dalam kemarahan seorang putra dewa. Terlalu menakutkan. King Xiao ngeri. Jin Chuliu menghirup udara sejuk. Keduanya ketakutan dan gemetar secara fisik dan mental. Wajah Fu Tianyi menggelap. Wanita berbaju hitam, mata penuh amarah. Kematian Ram Yu juga di luar imajinasi mereka dan membuat mereka merasa tercekik dan tidak dapat diterima. Kitab sebab akibat. Mata Fu Tian tajam, dan dia sekilas mengenali harta karun kekacauan di tangan Suyi. Semuanya, sudah waktunya Bita ini melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Bagus. Wanita berbaju hitam itu memiliki suara yang merdu. Tiba-tiba keduanya menunjukkan kartunya. Fu Tianyi mengorbankan kipas bulu emas, api ilahi kipas bulu itu terjadi, dan aura tabu mengejutkan dunia, hanya kekuatan yang dipancarkan, melebur kekosongan itu. Di tangan Fu Tianyi, seperti memegang matahari kemasan. Epoch Divine Tracer, kipas pembakaran Dao. Kepala wanita berbaju hitam itu pecah, memperlihatkan gambar berdarah, yang menyebar di kehampaan, tiba-tiba seperti api penyucian berdarah terbuka, dengan gunungan mayat dan lautan darah, tulang-tulang itu seperti hutan, dan ada sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya bersiul di dalamnya, seolah-olah mereka akan dibunuh, dan napasnya menakutkan. Harta karun ilahi zaman, penjara darah. Pada saat ini, King Xiao dan Jin Zuliu tidak lagi ragu-ragu. King Xiao mengorbankan tangan angan-angan, diisi dengan miliaran cahaya ilahi, menyilaukan seperti air terjun cahaya bintang, menindas langit dan bumi gemetar, mengguncang 10 arah. Epoch Divine Tracer, Wando Rui.
Lidah Jin Zuliu meledak menjadi guntur musim semi, memuntahkan seteguk cahaya, menggantung di udara, dan berevolusi menjadi piring dewa perak bundar. Di dalam dewa piring, galaksi bergulir, matahari dan bulan terbalik. Epoch Divine Tracer, piring dewa matahari bulan. Dalam sekejap, keempat karakter tingkat dewa anak semuanya mengorbankan harta suci, dan kekuatan mengerikan membuat dunia seolah-olah mengantarkan bencana kiamat. Penonton di kejauhan semuanya membelah hati dan kantong empedu, jiwa mereka kesemutan, dan beberapa orang lemah dan lemah langsung lumpuh di tanah dan kehilangan kesadaran. Bahkan petinggi tingkat atas pun gemetar dan gemetar. Mengerikan. Melihat dari jauh saja, biarkan jiwa dan suasana hati mereka terguncang hebat. Hal yang paling aneh adalah setelah kematian Gong Yang Yu, tombak Dewa Enam Keinginan yang semula dikendalikan olehnya tidak melarikan diri, tetapi dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Feng Yaoyao menunjuk Su Yi, ingin bergerak. Pada saat ini, Su Yi menyipitkan matanya. Dia merasakan ancaman yang mematikan. Dengan kata lain, berdasarkan kekuatannya sendiri, dia ditakdirkan untuk tidak mampu melawan pembunuhan mengerikan seperti itu. Bunuh. Begitu Futian dikirim, dia melambaikan dao Burning Fan di tangannya, dan api ilahi yang tak berujung mengalir keluar seperti sungai yang sedang hanyut. Api para dewa sangat ganas dan mendominasi. Sama-sama, burung Phoenix asli yang sepertinya bermandikan api ilahi naik ke langit, dan sepasang sayap mengaduk hujan miliaran api ilahi, mengguncang dunia. Itu benar-benar kekuatan Phoenix yang sebenarnya. Di dalam Burning Dao Fan, setelah dilemparkan, ia dapat langsung mencium dunia besar, dan tidak ada yang tersisa. Pada saat yang sama, penjara darah dan segudang iblis di tangan wanita berpakaian hitam menyebar, dan hantu iblis mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, padat dan sangat membunuh Su Yi. Potong. King Xiao meraung, Wan Douruyi terbang ke langit, dan bintang-bintang jatuh seperti air terjun. Om, cakram matahari dan bulan berputar liar, tersapu dari puncak arus emas, seperti matahari dan bulan di langit, mekar dengan cahaya yang tak terukur. Boom! Bahkan Six Desires Guns menyerang dengan kejam. Pada saat yang sama, pedang manusia dan buku sebab akibat tiba-tiba menghilang dari telapak tangan Su Yi. Klik, suara renyah bergema, seperti membuka kotak yang disegel untuk selamanya. Peti pedang 6 inci muncul di depan Su Yi. Peti mati pedang dibuka, dan cahaya pedang muncul di telapak tangan Su Yi. Itu adalah pedang 6 inci. Ramping sebesar jari, seluruh tubuhnya tampak seperti ukiran batu giok berwarna abu-abu. Wosh! Ketika pedang dao 6 inci meraung, pedang itu melayang di udara di atas kepala Su Yi. Kekuatan pedang menakutkan yang membuat langit bergetar. Lampu pedang yang bergulir jatuh seperti air terjun yang kacau, memandikan sosok tinggi Su Yi di dalamnya. Harta karun zaman itu menduduki peringkat ketiga dalam 9 rahasia kekacauan, senjata tak tertandingi yang lahir dalam kekacauan bawaan. Sehari sebelum kemarin, ketika membunuh arwah avatar Biksu Kayun yang melarikan diri, Su Yi menggunakan pedang dalam jarak dekat untuk menghentikan lawan dalam satu gerakan. Dan sekarang, dalam menghadapi penghancuran harta suci oleh banyak musuh besar, Su Yi tidak ragu untuk menggunakan bidak ini, yang disebut pedang ketiga pedang, oleh buku karma harta karun kekacauan. Boom! Api surgawi yang tak berujung menyapu, dan burung Phoenix asli berkibar keluar, terbungkus dalam api ilahi yang megah, dan datang ke arah Su Yi. Istirahat. Dengan pikiran Su Yi berbalik, pedang itu terbanting tidak jauh, ujung pedangnya miring, dan ki pedang yang kacau tergantung, membunuh Phoenix asli dengan meredakan. Api yang bergulung-gulung padam semua. Mudah mematahkan pukulan mengerikan dari Burning Dao Fan. Hampir pada saat yang sama, kekuatan penghancur harta karun ilahi era lainnya telah tiba. Su Yi tidak mundur atau menghindar, dan bergegas maju, dengan pedang tidak jauh dari langit, ki pedang kacau, dan didorong ke lapangan seperti kekuatan destruktif. Hantu Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gelembung. 100 juta bintang jatuh meledak dan pecah. Tombak 6 keinginan dikalahkan dan ditembakkan seperti anak panah dari seutas tali. Dari awal hingga akhir, pedang itu begitu dekat sehingga tidak ada yang bisa dipatahkan, dan pedang itu hancur sepenuhnya. Kekuatan ilahi semacam itu tidak ada taranya. Tidak mungkin. Fu Tianyi akhirnya berubah warna. Wanita berbaju hitam itu juga gemetar, matanya yang indah melebar, dan dia kehilangan suaranya. Mungkinkah itu harta rahasia kacau yang telah lama hilang di dekat pedang? King Xiao dan Jin Zuliu juga kaget. Boom! Pedang tidak jauh, cahaya dan hujan yang kacau mengalir, berubah menjadi energi pedang yang agung, mengalir di sekitar tubuh Su Yi. Pada saat ini, dia seperti Master Kendo, dengan kekuatan tak terukur, meliputi segala arah. Semua orang kaget. Baru pada saat itulah orang-orang menyadari bahwa tidak hanya karakter setingkat dewa anak yang memiliki harta karun ilahi era, tetapi Su Yi juga memilikinya, dan kekuatannya sangat besar, menakutkan di luar imajinasi. Ketika semua orang terkejut, Su Yi tenang dan tenang. Dia berdiri diam dan mengangkat tangannya ke arah King Xiao, yang paling dekat. Mati, dentang. Beberapa kaki di atas kepalanya, pedang itu berdentang, ujung pedang berputar, dan ujung pedang menebas ke arah King Xiao. Di kejauhan,
Wan Douruyi di atas kepala King Xiao terbang dengan keras. Kemudian, cahaya pedang membelahnya menjadi dua. Sekarat, wajahnya penuh keheranan dan kengerian, seolah tak bisa dipercaya. Pada jarak ribuan kaki, Su Yi tidak bergerak, dan pedang tidak pernah tersapu, hanya potongan ringan untuk membunuh dewa seperti King Qiao di titik. Faktanya, King Xiao tidak lemah. Dalam pertempuran sebelumnya, dia terluka parah oleh Su Yi, dan dia tiba-tiba dibunuh oleh Daos Hijian, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Meskipun kekuatan Wan Douruyi tidak dapat diprediksi, bahkan di tangan orang yang terluka parah seperti dia tidak dapat menahan pukulan pedang yang hanya jarak pendek. Disinilah kengerian pedang begitu dekat. Bahkan jika musuh jauh, ia seolah dekat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1899. Setelah Gong Yang Yu, King Xiao meninggal. Ini adalah kematian tragis kedua anak dewa, yang langsung menimbulkan kehebohan di lapangan. Tuan Yongye, dia benar-benar datang siap, haha, senang. Li Sehu berteriak girang, tidak menyembunyikan kebahagiaannya sama sekali. 5 karakter tingkat anak dewa dikirim bersama, dan mereka masih menggunakan harta karun zaman itu, dan 2 orang mati satu demi satu. Tuan Yongye, dia, memang terlalu kuat. Hilang, maniak pedang penuh dengan kekaguman. Rasanya seperti keajaiban. Dibandingkan dengan mereka, pembangkit tenaga listrik besar dari Immortal Dao di Gunung Suci Lingqiao semuanya ketakutan dan ngeri. 81 pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe binasa. 18 Kaisar Taixuan meninggal. Sekarang, apakah karakter anak dewa itu akan ketinggalan? Jika ya, kini, Xuanzong, dan yang lainnya tidak bisa tidak bergidik memikirkan konsekuensi seperti itu, menyebabkan Ling Ling bergidik. Di medan perang, setelah memenggal King Xiao, Su Yi menembak lagi tanpa ragu-ragu. Pedang itu berputar tidak jauh di atas kepalanya, dan bila pedang itu tiba-tiba mengarah ke aliran emas. Tidak enak, Jin Zuliu ngeri dan mencoba yang terbaik untuk mendesak Pandewa Bulan Matahari. Dentang, Jin Zuliu mengalami serangan balasan dan batuk seteguk darah. Pada saat kritis, Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam bergabung untuk membunuh Su Yi, yang memungkinkan Jin Zuliu mengambil kesempatan untuk menghindar. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia kabur saja. Adegan ini mengingatkan Su Yi bahwa ketika dia berada di reruntuhan Istana Naga, ketika Jin Zuliu menyadari ada yang tidak beres, dia juga meninggalkan King Qiao dan King Wu dan melarikan diri sebelumnya. Dan kali ini, Jin Zuliu lolos. Namun, Su Yi tidak akan melepaskannya kali ini. Boom! Su Yi melakukan serangan yang kuat, mengalahkan serangan Fu Tianyi dan wanita berbaju hitam, lalu mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan pedang. Tembak, pedang mengeluarkan suara dengungan yang aneh dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, Jin Zuliu, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, muncul di atas kepalanya. Emas tercengang. Pada saat kritis ini, dia mengeluarkan raungan keras dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi cakram matahari dan bulan, yang tidak berbeda dengan berusaha mati-matian. Dentang, Dewa Matahari dan Bulan diledakkan lagi. Jin Zuliu langsung pingsan. Bagaimana pedang yang dikabarkan ini bisa begitu kuat? Sudah terlambat untuk berjuang, Jin Zuliu menyaksikan tanpa daya saat energi pedang kacau yang agung menutupinya ke segala arah. Dan itu hanya pedang sepanjang 6 inci, dan langsung terbunuh. Tubuhnya hancur berantakan dan jiwanya menghilang. Darah diseka oleh bubuk pedang yang mengerikan. Tidak ada tulang yang tersisa. Pedangnya juga menghilang. Semua terjadi dalam sekejap mata. Dan di medan perang, melihat pedang menghilang dalam jarak dekat, Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam mengambil kesempatan untuk membunuh, tanpa ragu-ragu. Tapi semuanya terhalang oleh buku sebab akibat. Aku sudah tahu akan seperti ini, sial. Sebab dan akibat mati rasa, dan Su Yi diprediksi tidak akan mengasihani dirinya sendiri. Pada saat ini, pedang telah kembali dari udara tipis dan muncul kembali di atas kepala Su Yi. Giliranmu. Su Yi berbalik, matanya dalam, dan dia menatap Fu Tianyi dan wanita berbaju hitam itu. Pada saat ini, keduanya tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Mendapatkan pedang kembali, mereka secara kasar memperkirakan nasib Jin Zuliu. Fu Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa saya membiarkan para dewa itu bertindak sebelumnya? Sekarang, biarkan saya memberi tahu Anda. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kipas pembakaran Dao, dan lidahnya meledak menjadi guntur, malam yang gelap adalah tirai, tidak ada langit yang menjadi penjara. Boom! Mata Su Yi menyipit, dan dia segera menghentikannya. Pergi! Dentang! Kipasnya diledakkan. Fu Tianyi batuk darah. Tapi dia mencibir, terlambat. Boom! Suara itu masih bergema, dan dunia yang gelap ini telah mengalami perubahan dramatis. Kekuatan terlarang ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi rantai ilahi yang padat, menutupi Su Yi ke segala arah seperti penjara. Su Yi menggunakan pedang tidak jauh untuk terus menembak, membelah lapisan rantai padat, tetapi dalam sekejap mata, rantai yang rusak ini dipulihkan.
Ini seperti hidup. Adegan aneh itu membuat penonton gelisah. Bagaimana ini bisa begitu menakutkan? Jika Anda melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan bahwa sangkar yang menjebak Suyi berbentuk seperti altar raksasa dan dibangun dari pola rahasia Shinto yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, penjara ini mengaum, melepaskan kekuatan yang sangat terlarang, menyebabkan langit dan bumi terdistorsi dan runtuh, dan kedalaman langit terbelah keretakan ruang waktu. Napas seperti itu membuat orang ketakutan, dan mereka memiliki ketakutan dan kecemasan yang kuat. Bagaimana larangan ilahi ini, memiliki efek yang luar biasa. Pada saat ini, Qin, Xuanzong, dan kepala sekolah lainnya tidak bisa tidak terpana. Pertemuan pantau ini memang dikelola oleh mereka, namun formasi terlarang di malam yang gelap itu didirikan oleh Fu Tian, seorang anak dewa kelas 1. Oleh karena itu, Qin dan yang lainnya juga tidak tahu, ketika formasi ini berjalan dengan kekuatan penuh, itu sangat tabu dan menakutkan. Boom! Di penjara yang berbentuk seperti altar raksasa, Suyi mengerahkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan larangan ilahi menjadi sangat bergolak. Tapi betapapun mengerikan dampaknya, larangan ilahi ini akan dipulihkan dalam sekejap mata. Suyi mengerutkan kening. Apa ini terlarang? Mengerikan sekali. Segera, dia bergerak dalam hatinya dan mencoba menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menggunakan pedang raja. Tepat ketika dia akan habis-habisan untuk membunuh retakan itu menghilang lagi. Suyi tiba-tiba mengerti. Kekuatan reinkarnasi memang dapat menahan larangan ilahi ini. Tetapi karena hukum reinkarnasi yang dia kuasai, dia hanya berada di level Taiwu, dan dia hanya bisa menggoyahkan larangan ilahi ini, tetapi tidak bisa melanggarnya. Kekuatan terlarang ilahi semacam ini hampir sebanding dengan kehendak keledai botak Buddha lampu pembakaran. Saat ini, buku sebab akibat juga disiagakan dan dijadikan perbandingan. Hal ini membuat hati Suyi tenggelam. Sebanding dengan kekuatan kehendak Sang Buddha di masa lalu. Menurut kata-kata Sining, di alam para dewa, Buddha lampu yang menyala di masa lalu juga merupakan keberadaan para dewa dunia. Saat ini, kekuatan larangan ilahi hanya sebanding dengan kekuatan kehendak Buddha. Tidak heran bahkan kekuatan reinkarnasi sulit dihancurkan dengan pedang yang begitu dekat. Dalam buku sebab akibat, sebaris kata muncul lagi, sayangnya, Anda tidak dapat benar-benar mengerahkan kekuatan pedang ketiga, dan Anda tidak benar-benar membuatnya mengenali Anda sebagai master, jika tidak, larangan ilahi belaka dapat dipatahkan dengan jentikan jari. Suyi berkata dengan wajah kosong, dibandingkan denganmu, kamu bahkan lebih tidak berguna. Kitab sebab akibat, brengsek, siapa yang menggunakan Lao Su sebagai tameng? Siapakah yang menjadikan Lao Su sebagai tukang batu bata? Ini juga disebut tidak berguna. Tetapi pada akhirnya, buku karma menahan keinginan untuk mengutuk. Itu juga tahu bahwa situasinya berbahaya, situasi Suyi genting, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Suyi, kursi ini akan memberimu kesempatan pada akhirnya, dan kamu dapat menyelamatkan dirimu dari kematian. Di kejauhan, Fu Tianyi tampak kedinginan. Suyi sekarang menjadi binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Suyi mengabaikannya dan berkata, kamu mengatur agar utusan ilahi itu mati hanya untuk mengaktifkan larangan ilahi ini. Dengan nyawa dan pengorbanan darah mereka, melebur di tempat terlarang, metode ini benar-benar menakjubkan. Suaranya penuh ironi. Ketika kata-kata ini keluar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar. Pengorbanan. Ternyata 81 karakter tingkat Taihe dan 18 dewa tingkat Taixuan sepenuhnya digunakan sebagai pengorbanan. Untuk mengaktifkan kekuatan terlarang. Pada saat ini, orang akhirnya mengerti mengapa sebelumnya, ketika Suyi membunuh lawan-lawan itu, Fu Tianyi dan karakter anak dewa lainnya tidak pernah datang untuk menyelamatkan. Karena di mata mereka, yang mengabdi hanyalah pengorbanan. Kini, Xuanzong dan kepala sekolah lainnya juga berubah warna, dan mereka terkejut dan marah. Mereka juga tidak tahu itu. Memesan pemotretan karakter. Perlu dicatat bahwa 81 agung tingkat harmoni tertinggi semuanya berasal dari raksasa abadi utama mereka, dan mereka adalah tetua sekte mereka. Ketika mereka mengetahui hal ini, Qin dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan dendam di hati mereka. Karakter anak dewa itu sepertinya membantu mereka menghadapi Suyi. Sebenarnya, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak heran guru mengirim surat agar saya waspada terhadap Fu Tianyi agar tidak digunakan. Itu benar-benar masuk akal. Qin menggertakkan giginya diam-diam. Tapi melihat ekspresi acuh tak acuh Fu Tianyi, dia berkata dengan dingin, kursi ini mengatakan bahwa darah mereka tidak akan tertumpah dengan sia-sia. Dan sekarang, kursi ini untuk mereka, membalas dendam, bukan? Suara menyebar kemana-mana. Dia merasa tidak ada salahnya menggunakan umpan meriam itu sebagai korban. Beberapa antek yang melayani mereka hanya karena berharga, mereka memenuhi syarat untuk digunakan oleh mereka, dan mereka tidak layak untuk melayani mereka jika mereka diganti dengan yang tidak berharga lainnya. Sikapnya yang kejam membuat orang ketakutan dan marah. Qin, Xuanzong, mereka tidak berani berbicara. Tidak peduli seberapa marah dan sedihnya kamu hanya bisa menahannya.
Orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Ini juga akhir dari permainan. Dan sekarang, mereka masih harus mengandalkan Futian untuk berurusan dengan Suyi. Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Wanita berpakaian hitam mendesak, rekan Taois. Tidakkah kamu melihat bahwa Su ini menunda-nunda? Bunuh dia sesegera mungkin, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Futian memberikan tatapan halus, dan berkata, jangan panik, dia menunda waktu, mengapa saya tidak melakukannya? Rekan jam tangan Taois, sudah waktunya untuk menilai kehidupan anak ini segera hadir. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba melihat ke atas, melihat ke kedalaman langit. Di kedalaman langit, celah ruang waktu sebelumnya ditembus oleh kekuatan terlarang ilahi. Pada saat ini, di kedalaman celah ruang dan waktu, ada aura menakutkan yang cukup untuk membuat dunia bergetar dengan cepat mendekat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1900. Hampir bersamaan, semua orang yang hadir berdenyut-denyut, tanpa sadar menatap ke langit. Di celah ruang waktu di kedalaman langit, sosok kuat seperti dewa mendekat. Langit berguncang hebat, kekuatan ruang dan waktu kejam, dan tatanan serta aturan Zhou-Su bergolak. Seperti bencana alam yang nyata. Tidak perlu diragukan sama sekali. Saat ini, siapapun yang berani mendekati masa lalu akan langsung terkoyak oleh kekuatan ruang dan waktu, dan akan dibombardir oleh aturan keabadian. Tapi sosok yang kuat itu sangat menakutkan. Ini, semua orang terjebak di sana, keberadaan macam apa ini? Dewa, di puncak Gunung Lingqiao Divine, kini, Xuanzong, dan para pemimpin lainnya tidak bisa menahan napas. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua mengundang karakter anak dewa dari alam para dewa, dan mereka secara alami sangat akrab dengan adegan seperti itu. Kali ini berbeda, yang mengangkangi batas ruang dan waktu, mencoba turun ke dunia peri, jelas-jelas adalah dewa. Hukum jalan ilahi yang melekat di sekelilingnya sudah cukup untuk menembus batas ruang dan waktu. Tuhan, mata Suyili berkedip-kedip di penjara seperti altar raksasa. Belum lama ini, ketika dia membuktikan alam agung, dia telah menyaksikan sosok para dewa. Pada saat inilah Suyi akhirnya mengerti bahwa kartu truf terbesar dari karakter anak dewa di konferensi persik ini sebenarnya adalah dewa. Ada juga dua kegunaan lainnya. Pertama, jebak diri sendiri. Yang kedua adalah menerima para dewa. 81 pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe dan 18 dewa tingkat Taixuan yang ditembak sebelumnya adalah pengorbanan untuk para dewa rasa. Hanya darah dan nyawa mereka yang dapat memungkinkan Futianyi untuk mengaktifkan larangan ilahi ini dengan seluruh kekuatannya, untuk menjebak dirinya sendiri dan memimpin para dewa. Adapun kepala sekolah dari kekuatan abadi utama seperti Qini dan Xuanzong, mereka tampaknya menjadi tuan rumah Peach Fair ini, tetapi sebenarnya mereka tidak berbeda dari dekorasi. Yang benar-benar mengendalikan semua ini adalah Futianyi. Tidak, atau dewa yang akan turun ke dunia peri. Lagi pula, mengapa tidak membuat persiapan yang memadai sebelumnya untuk mengundang para dewa ke dunia? Tanpa instruksi dan kerja sama dewa itu, semua yang dilakukan Futianyi tidak akan ada artinya. Pantas saja dia berani datang ke negeri dongeng secara paksa. Ternyata sama saja dengan pria botak Buddha lampu pembakaran. Yang diturunkan hanya dharma tubuh kehendak. Sebaris kata muncul di buku karma, Tuhan tunduk pada aturan dan ketertiban, tidak mungkin untuk datang ke dunia peri. Ini adalah hukum besi tertinggi. Kecuali jika ada bencana yang mempengaruhi zaman, peradaban, yaitu, yang disebut bencana zaman, jika tidak, besi ini. Hukum tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Petik 2. Suyi mengerti, dan berkata, bagaimana kamu bisa lolos dari Burning Lamp Buddha terakhir kali? Buku sebab dan akibat tiba-tiba menjadi tercengang, dalam jalan sebab dan akibat, saya mewakili sumber dan permulaan asli, badan kehendak Dharma di area Buddha yang menyala lampu, apa yang bisa saya lakukan? Mengerti, tapi kamu berbeda, kali ini, mungkin kamu juga sudah selesai. Kaligrafi sebab akibat berkata, kecuali Jian Laosan benar-benar menyerah padamu, kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan dari kehendak dewa. Suyi mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia masih punya kartu hall. Hanya saja tidak digunakan. Leluhur keluargamu ini sangat berani, tentu saja kamu juga kejam. Di kejauhan, wanita berbaju hitam itu menghela nafas. Dia mengenali kedatangan kehendak para dewa yang sudah dekat, dan itu adalah leluhur klan Fu para dewa kuno, bernama Fu Hengxia, yang dianggap sebagai Dewa Hengxia yang mulia. Sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat. Fu Tian melirik wanita berbaju hitam itu, jika aku membuat leluhurku marah, itu akan membunuhmu, dan Dewa Iblis di belakangmu hanya bisa mencubit hidungnya, mengakui. Wanita berbaju hitam itu jelas tidak peduli, tapi tidak membantah. Dia juga tahu bahwa para dewa tidak bisa dihujat. Ini adalah konsensus semua praktisi di domain ilahi. Boom! Langit bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Kekosongan 10 penjuru kacau balau, menghasilkan pemandangan kehancuran seperti hari kiamat. Sosok kuat itu telah menembus celah ruang dan waktu, dan akan segera datang. Penonton di kejauhan merasakan perih di depan matanya, pikirannya blank,
tidak bisa lagi melihat apa-apa, dan kehilangan persepsi. Hal yang sama berlaku untuk tokoh-tokoh besar di Gunung Lingqiao. Tidak hanya mata mereka sakit, tetapi indera mereka juga ditekan. Mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan atau merasakan gerakan apapun. Mata buta dan telinga tuli. Pada saat ini, sebuah kalimat muncul di benak mereka, dewa tidak dapat dilihat secara langsung. Namun, semua ini tidak berguna bagi Sui. Dia dengan jelas melihat bahwa sosok yang gagah itu adalah seorang pria berjubah ungu, dengan rambut panjang tergerai, kumis wilau mengambang, dan sepasang mata terbuka dan tertutup, seperti terik matahari di langit memindai dunia. Untaian hukum Shinto dibentuk menjadi bunga emas di jalan, menempel di sekitar pria berjubah ungu. Itu juga menjadi kekerasan. Fu Hengxia, leluhur tingkat dewa dari klan Fu kuno di alam ilahi. Pada saat ini, ekspresi Fu Tianyi menjadi serius, dan dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak. Naik, penjara tempat Suyi terjebak tiba-tiba bergejolak hebat, dan kemudian langsung membawa Suyi menuju kedalaman langit. Tidak, orang itu tidak ingin datang ke negeri dongeng, tapi untuk membawamu pergi. Buku sebab dan akibat jelas terkejut, dan dengan cemas mengingatkan, apa yang kamu lakukan, cepat. Jangan bilang, kamu sudah keluar keterampilan. Dapat dilihat bahwa buku sebab akibat jauh lebih gugup daripada Suyi. Jangan panik, Suyi menghela nafas, tidakkah menurutmu ini sangat mengecewakan? Sebelumnya, dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh kehendak dewa dan tubuh Dharma setelah turun ke alam abadi. Dengan cara ini, Anda juga dapat membandingkan kesenjangan. Lagi pula, Li Fuyu pernah berkata bahwa ketika dia berada di puncak peringkat Taixuan, dia membunuh para dewa. Ini telah lama menjadi tujuan Suyi, yang percaya bahwa dalam latihan tingkat ketiga Taijing, dia tidak bisa kalah dari Li Fuyu. Karena itu, dia ingin melihat kekuatan pengereman kehendak para dewa dan Dharmakaya, untuk membandingkan kekuatan tempurnya sendiri dan melihat seberapa besar kesenjangannya dulu. Sayangnya, harapannya pupus. Badan Dharma kehendak para dewa itu sama sekali tidak bermaksud untuk datang ke negeri dongeng, melainkan untuk mengambil paksa diri yang terperangkap di penjara dari negeri dongeng. Ingat janjimu, selain berutang budi padaku karena menangkap Suyi kali ini, buku karma juga harus dikembalikan kepadaku. Pada saat ini, melihat penjara dengan Suyi bergegas ke kedalaman langit, wanita berpakaian hitam itu jelas benar-benar santai. Tenang, Fu Tianyi berkata dengan ringan, ini adalah kesepakatan antara tetua dari dua klan kami, dan kami tidak akan pernah pergi ke kolam. Saya bersedia mengakhiri permainan secara langsung, bagaimanapun juga, saya kurang berani, dan saya bertaruh benar. Ya, dia berjudi, agar, pada saat ini, Suyi, yang direduksi menjadi mangsa, secara pribadi dikirim ke leluhur. Dan sekarang, tujuan itu hampir tercapai. Hal ini membuat Fu Tianyi sangat bersemangat. Dia tahu betul apa yang diwakili Suyi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, kepada para dewa. Tapi pada saat ini, nyanyian pedang yang besar dan halus tiba-tiba terdengar, membuat Fu Tianyi dan wanita berbaju hitam itu berdengung, dan bintang-bintang emas muncul di depan mereka. Keduanya tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat Suyi, dan tiba-tiba pedang Dao keluar. Boom! Sebagai kertas, dan pedang Dao berayun ke atas dan menabrak kedalaman langit, samar-samar terlihat, di pedang Dao, seorang pria berjas hitam panjang muncul. Sosoknya seperti satu-satunya pinus di tepi tebing, dan temperamennya seperti awan di langit. Ini adalah Li Fuyu. Kamu adalah. Dalam celah ruang waktu, kehendak Hengxia God Venerable tercengang. Swiss. Mata Li Fuyu tenang, dan dia melambaikan lengan bajunya. Pedang 9 penjara menembus udara, menembus kehendak Hengxia God Venerable, bahkan tanpa mengucapkan kalimat lengkap, dibom menjadi percikan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Li Fuyu menggelengkan kepalanya sebentar, dan berkomentar untuk pertama kalinya, badut yang melompat di atas balok tidak sedap dipandang. Suyi, kekuatan Dao Karmaku yang tersisa hanya dapat membantumu paling banyak 3 kali, dan itu hanya ditujukan pada dewa, di bawah dewa, tidak layak mati oleh pedangku. Li Fuyu menoleh untuk melihat Suyi. Masih tidak manusiawi. Kemudian, seluruh sosoknya berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang ke dalam pedang 9 neraka. Pedang 9 penjara kembali ke lautan pengetahuan Suyi. Orang ini jauh lebih arogan dariku. Suyi diam-diam berkata. Segera, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bukankah Li Fuyu sendiri? Yang disebut perbedaan tidak lebih dari kehidupan saya sendiri. Pada saat ini, Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam tercengang, terpana, dan mata mereka bulat. Sukses sudah dekat. Siapa sangka, dalam sekejap mata akan hancur. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kehendak Hengxia God Venerable dibombardir dan dibunuh seperti selembar kertas. Adegan itu hampir membuat kedua hati runtuh. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi barusan? Mengapa Suyi, yang telah terperangkap sepanjang waktu, memiliki pembunuh yang sangat mengerikan? Banyak keraguan muncul di benak mereka. Antisipasi, kegembiraan, dan kegembiraan sebelumnya juga menghilang. Benar-benar terpana. Pada saat ini, Suyi telah jatuh dari langit.
Sudah berakhir. Dia menatap Fu Tianyi. Pedang yang melayang di atas kepalanya menebas di udara. Fu Tian tiba-tiba sadar dan mendesak Dao Burning Fan untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Boom! Kipas pembakaran Dao melesat mundur. Seluruh tubuh Fu Tianyi terguncang dan seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah. Tanpa bantuan, malam gelap tanpa surga, dan harta karun ilahi era di tangannya sepenuhnya dikendalikan oleh pedang. Tao ini dapat dianggap sebagai anak dewa kelas atas. Masih belum cukup. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibombardir oleh energi pedang yang kacau di tempat. Dan wanita berbaju hitam itu menjerit, berbalik dan lari. Boom! Dia menghancurkan jimat rahasia terlarang untuk melarikan diri, dan pada saat yang sama, sosok itu menyapu langsung ke peta penjara darah. Sayangnya, yang tidak diketahuinya adalah bahwa lusa, tubuh arwah penjaga Arhat Kayun, yang berada di bawah singgasana Buddha Tahta, telah juga pernah seperti ini, melarikan diri. Jika tidak, dia ditakdirkan untuk tidak melakukannya. Wosh! Saya melihat kilatan cahaya pedang. 30.000 mil jauhnya, penjara darah 10.000 setan terkejut, diblokir oleh cahaya pedang, dan meledakkan harta era ini ke langit, seperti beberapa keinginan seperti kanvas yang robek. Wanita berpakaian hitam yang bersembunyi di dalamnya langsung terguncang, sosoknya terhuyung sebelum dia bisa berdiri diam, dan pedang Ki yang kacau telah meledak dan membunuh. Tidak, wanita berbaju hitam itu berteriak dan berjuang mati-matian. Tapi sia-sia, tanpa perlindungan harta suci, bagaimana dia bisa memblokir kekuatan pedang yang begitu dekat dengannya. Dalam sekejap, tubuh Anggun Cekung dan cembungnya tenggelam dalam energi pedang yang kacau, dan tubuh serta jiwanya benar-benar musnah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1901. Pedang ke barat, potong musuh sejauh 30.000 mil. Tapi bagi Jicijian, 30.000 mil hanyalah jarak yang dekat. Ini adalah kengerian dari relik kekacauan peringkat ketiga. Hancurkan musuh di luar cakrawala. Wanita berbaju hitam itu meninggal secara tragis. Harta karun era, penjara darah 10.000 setan, merintih, lalu menghilang. Dari awal hingga akhir, Su Yi bahkan tidak mengetahui asal-usul dan identitasnya. Tapi tidak ada yang penting. Langit yang hampir runtuh dan runtuh, berangsur-angsur kembali sunyi. Orang-orang yang tadinya kaget dan kehilangan akal sehatnya kembali sadar satu demi satu, dan penglihatan mereka menjadi jelas. Sampai mereka melihat hanya Su Yi yang berdiri sendirian di bawah langit, semua orang tercengang. Penjara yang pernah menjebak Su Yi telah tiada. Retakan ruang waktu di kedalaman langit juga hilang. Bahkan sosok dewa itu juga hilang. Ini, apa yang terjadi? Orang gemetar. Sebelumnya, jiwa mereka terguncang, pikiran mereka kosong, mereka tidak melihat atau mendengar apapun, dan mereka benar-benar kehilangan persepsi tentang dunia luar. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melihat bahwa pedang 9 penjara bangkit, menerobos penjara, dan membunuh 9 surga. Aku belum pernah melihatnya, Li Fuyu menebas kehendak Dewa Hengsha di luar celah ruang waktu dengan pedang. Tentu saja, saya belum pernah melihat Su Yi membunuh Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam dengan pedangnya. Tapi, ketika melihat Su Yi berdiri sendirian di langit, siapa yang tidak bisa menebak hasil dari pertempuran ini? Untuk sesaat, suasana yang semula tertekan dan sunyi pecah, dan keributan yang tak terhitung jumlahnya mendidih antara langit dan bumi seperti pot. Lord Evernit menang. Suara seseorang bergetar. Harus menang. Seseorang tegas. Bukankah ini berarti para dewa pun tidak dapat membantu Tuan Yongye? Ada yang kaget. Tuan Yongye sendirian, membunuh Taihe 81, membantai Taixuan 18, membunuh Putra Tuhan, mengalahkan para dewa, sungguh luar biasa. Seseorang menghela nafas dan jantungnya berdebar. Pedang menunjuk ke langit, dan tak terkalahkan. Apakah ini berarti Tuan Yongye mengalahkan dewa hari ini? Penontonnya sensasional, dan segala macam suara bergema di langit. Pertempuran sebelumnya terlalu berbahaya dan menakutkan, terutama ketika dewa muncul, itu membuat semua penonton merasa putus asa dan tidak berdaya. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Su Yi dapat mengatasi bencana seperti itu. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kegembiraan dan keterkejutan orang-orang saat melihat Su Yi menang. Tuhan, semua dewa dikalahkan. Zine gemetar tak terkendali, tidak bisa menerima semua ini. Tidak, itu dewa, di atas jalan abadi, berjalan di sungai panjang zaman, bagaimana bisa dikalahkan? Utusan ilahi Yuebo pucat dan tersesat. Dia adalah pengawal Fu Tianyi, jadi jelas bahwa dewa yang muncul sebelumnya adalah Dewa Hengsha yang mulia dari klan Fu kuno. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Hengsha God Venerable akan kalah. Nyonya Dewi adalah sosok raja tertinggi di alam ilahi, dengan darah dewa mengalir di tubuhnya, bagaimana bisa menderita? Liu Kuehua, utusan ras iblis alien, muram dan tidak bisa menerima semua ini. Kalah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Sue bisa begitu kuat? Ling Qiao Sensan naik turun, semua orang ketakutan dan kedinginan. Karena, kali ini tidak hanya sekelompok dewa yang berpartisipasi, tetapi lebih banyak dewa yang muncul. Tapi semua ini dihancurkan oleh Su Yi sendirian. Pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat, dan membuat orang hampir pingsan.
Pada saat ini, Su Yi berdiri di bawah langit di depan Ling Qiao Sensan, jubahnya mencicit tertiup angin, dan pedang tepat di atas kepalanya mengalir seperti megah The Chaos Sword Ki dari air terjun. Lihat sekeliling, tidak ada musuh di langit. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan kendi, mengangkat kepalanya dan minum. Sudah selesai. Belum. Saat berikutnya, Su Yi melihat ke atas Ling Qiao Divine Mountain, dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu membenciku lagi, kamu tidak boleh berkolusi dengan orang asing, setan. Satu kalimat untuk meredam semua suara penonton. Orang-orang seperti Li Sehu dan Jian Lunzi tiba-tiba mengerti arti dari kalimat ini. Perhatikan bahwa sebelum era Immortal Val, yang paling dibenci oleh Lord Yongye adalah pengkhianat yang berkolusi dengan Alien Demon. Dan EBSCP, intinya Lord Yongye. Ditatap oleh Su Yi, Qini dan yang lainnya merasa kedinginan di tubuh dan pikiran, hampir mati lemas. Kolaborasi. Dasar tiran konyol. Tiba-tiba, utusan dari iblis asing, Li Yuxue, berkata dengan dingin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 9 klan spiritual bersedia menerima kedamaian abadi Anda? Dunia, katakan, ini semuanya diatur oleh para dewa. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi ke dewa untuk menyelesaikan akun, tapi kamu berani. Su Yi melirik wanita itu dan berkata, kalau aku takut, bagaimana kehendak dewa mati begitu saja? Dan Antek, bagaimana matinya? Ekspresi Li Yuxue membeku. Sebelum dia bisa menjawab, Su Yi tiba-tiba menekan tombol, juga, kamu tidak pantas berdiri berbicara denganku. Li Yuxue, yang basis kultivasinya sebanding dengan sosok tingkat Taihe, langsung ditekan dan berlutut, lututnya hancur, dan darah mengalir di tanah. Dia menunjukkan rasa sakit, mengangkat kepalanya dengan tajam, dan berkata dengan ekspresi berbisa, tunggu, Wang Ye, setelah menghancurkan susunan para dewa, 9 suku di alam spiritualku pasti aku tidak akan membiarkannya pergi, dan di masa depan, dunia abadi ini pasti akan jatuh ke dalam darah dan hujan tanpa akhir karena tindakanmu hari ini. Suara bagi dunia. Su Yi tidak bisa menahan tawa, aku bosan mendengar omong kosong semacam ini jauh sebelum era Xianyun. Angkat tanganmu sedikit. Boom, Li Yuxue meninggal secara tragis di tempat. Su Yi memandang Qini, Xuanzong, dan lainnya. Pada saat ini, tanpa menunggu Su Yi berbicara, semua kepala sekolah panik. Su Yi, Anda juga mengatakan sebelumnya, bahwa bencana tidak sebaik orang yang tidak bersalah. Saya telah memaafkan kehidupan orang-orang yang terkait dengan Anda sesuai dengan Anda instruksi. Apakah Anda berencana untuk kembali sekarang dan membunuh mereka semua? Kepala Sekte Shen Huonan Wu Jiu berteriak. Suara dan suara, tapi semua orang bisa melihat bahwa kepala sekolah yang memimpin sebuah kekuatan raksasa sebenarnya keras. Kamu tidak bersalah. Su Yi mencibir, tentu saja, apa yang saya katakan masih diperhitungkan. Setelah membunuh Anda, itu tidak akan memengaruhi keluarga, klan, kerabat, dan teman Anda. Saat dia berbicara, dia mengusap lengan bajunya. Boom, Nan Wu Jiu, karakter tingkat Tai Wu, tidak punya waktu untuk bereaksi, dan diledakkan sampai mati di tempat oleh pedang Qi. Ini mendorong semua orang untuk runtuh, satu persatu sangat sedih, takut, dan putus asa. Tidak ada bedanya dengan domba yang disembelih. Dan pemandangan seperti itu membuat penonton di kejauhan benar-benar mendidih, dan banyak orang tidak bisa menahan tepuk tangan dan merasa sangat bahagia. Sebelumnya, para kepala sekolah dari raksasa-raksasa abadi itu berada jauh di atas, dan mereka berkolusi dengan iblis asing secara besar-besaran. Siapapun yang menentang mereka akan ditindas dengan kejam oleh mereka. Kesombongan dari kesombongan sangat menyakitkan. Tapi sekarang, mereka seolah-olah hidup, tetapi sebenarnya mereka tidak berbeda dengan tahanan yang menunggu untuk diadili. Siapa yang tidak bisa heboh dan bahagia? Tiba-tiba, Master Sekte Qianyuan Jianzai Putong berlutut di tanah dan berkata, Tuan Yongye, saya tidak dapat menahan diri dan harus menerima pengaturan para dewa untuk bertindak. Saya juga berharap Anda akan terbuka ke internet, dan saya bersedia menebus kesalahan dan mengubah masa lalu. Kepala sekolah dari kekuatan tingkat raksasa yang mengintimidasi satu sisi benar-benar berlutut seperti ini. Ini menyegarkan kembali kognisi masyarakat. Puff, Qianyuan Jianzai Zhangjiao, berlutut di tanah, hancur dan hancur. Su Yi, jangan lupa, sandera itu masih ada di tangan kita. Orang besar pasti marah, membuat ancaman, dan mengambil risiko sepenuhnya. Su Yi mendengus dan berkata dengan tenang, selama para sandera itu kehilangan satu jari, aku akan menarik kembali janji yang aku buat dan membunuh semua dan kamu dan semua orang yang terlibat. Kamu bisa mencobanya sekarang. Bersikaplah kejam, dia tidak pernah takut. Soal ancaman, dia tidak pernah peduli. Dan realitanya seringkali ketika kamu lebih kejam dan lebih kuat dari musuh, musuh tidak akan berani main-main dengan mudah, dan kamu akan semakin bimbang. Seperti sekarang, pria besar itu tercengang, ekspresinya tidak menentu, dan dia tidak berani mencoba, seperti yang dikatakan Su Yi. Su Yi berkata, kematianmu juga dapat menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah, dan sedikit berharga untuk mati, bukan? Suara itu masih bergema, dan pria besar itu juga dipenggal di tempat.
Anggota setingkat kepala sekolah terbunuh satu demi satu, memohon belas kasihan dan ancaman bukanlah hal yang baik, dan adegan itu akan membuat semua orang menjadi gila. Sebagai raksasa setinggi langit di dunia peri, mereka tidak pernah merasa begitu putus asa, tak berdaya, dan runtuh. Tidak pernah terpikir bahwa pesta persik, yang mereka persiapkan dengan hati-hati hari ini, akan mengubur seumur hidup mereka. Lawan dia, seseorang meraung, matanya merah, dan bersama beberapa orang besar, mereka membunuh Tianyu. Namun, hanya dalam jentikan lengan baju Suyi, orang-orang besar ini menghilang. Seperti ngengat kenyala api. Banyak orang berteriak ngeri dan lari seperti anjing yang berduka. Tapi di tengah perjalanan, dia tanpa ampun dibantai oleh pedang Qi yang jatuh dari langit satu demi satu. Darah. Ceritanya menakutkan. Adegan berdarah seperti api penyucian Shenluo dipentaskan di Gunung Lingqiao. Suyi berdiri di bawah langit. Menonton semua ini dari kejauhan, mereka semua kaget. Betapa cantiknya, betapa mempesonanya sosok-sosok besar itu dalam beberapa tahun terakhir, seberapa tinggi di atas, otoritas mereka mengerikan, dan satu perintah dapat membuat dunia bergetar. Ini adalah eksistensi yang hanya dapat dilihat oleh ratusan juta biksu. Tapi sekarang, seperti orang berdosa yang buntu, dihukum mati satu persatu. Adegan seperti itu, apalagi di dunia ini, atau di masa lalu, belum pernah terjadi. Jika menyebar, pasti akan mengguncang dunia peri. Insiden ini juga akan tercatat dalam sejarah, mengejutkan masa lalu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1902. Suyi tidak terburu-buru untuk menghancurkan semua musuh sekaligus. Bukan tidak mungkin, tidak mau. Dia ingin menggunakan pantau klub hari ini untuk menonjol, dan menggunakan kepala musuhnya untuk memberi tahu dunia. 1. Berkolusi dengan orang-orang dari ras iblis alien tidak bisa dimaafkan. Kedua, ada ketidakadilan dan hutang kepada pemiliknya. Ketika Suyi kembali ke dunia ini, dia hanya akan membunuh mereka yang pantas dibunuh. Gunung Lingqiao. Masih banyak orang kuat dari kekuatan utama keabadian. Namun saat ini, tidak ada yang berani keluar semua, dan tidak ada yang berani melarikan diri. Wajah semua orang pucat dan penuh keputusasaan. Jika saya bersumpah, saya bersedia pergi ke 9 surga di alam abadi untuk membunuh musuh dan membuat pahala, dan menebus dosa-dosa saya, dapat aku menyelamatkan hidupku. Kepala sekolah sekte Tai Xuanzong membuka mulutnya. Suyi berkata, tidak. Xuanzong memiliki ekspresi suram dan menghela nafas, bukannya aku tidak mengerti raja yang menang dan mengalahkan bandit, tetapi aku baru tahu ketika itu akan terjadi. Lagi pula, aku tidak mau. Segera, dia mengangkat matanya untuk melihat Suyi di bawah langit di kejauhan. Saya percaya bahwa ketika saya mengirim patriark untuk menjadi dewa, Anda akan pasti mati. Boom, tubuhnya terbakar hebat, dan dalam sekejap berubah menjadi abu. Hanya suara tegas dan tenang yang bergema. Rakyat rusuh. Karena kepala sekolah sekte Tai Xuanzong bunuh diri. Suyi berkata pada dirinya sendiri, ini sedikit tulang punggung, jauh lebih kuat dari leluhurmu Jiang Taya yang berani menjadi kura-kura dengan kepala kecil. Berbicara, dia memandang kepala sekolah sekte Tai King Kini dan yang lainnya, dan berkata, bagaimana kalau kamu bunuh diri dengan menyeka lehermu? Semua orang putus asa dan malu. Seseorang meraung, pembunuhan tidak lebih dari 1 poin, Suyi, kamu membunuh putra Tuhan dan menyinggung para dewa, dan dia akan dihukum di masa depan. Boom! Sebuah cahaya pedang jatuh, membunuh orang ini. Kaisar malam abadi yang bermartabat, tetapi dia menggertak yang kecil dan membuat saya cacat, Del. Apakah Anda tidak takut ditusuk dari belakang oleh dunia? Seorang lelaki tua berambut abu-abu mendesis. Begitu pernyataan ini keluar, itu menyebabkan tawa di seluruh ruangan. Penonton dari jauh pun senang. Sebelumnya, siapa yang mengatur game pembunuhan berat melawan Lord Yongye? Sekarang saya tidak bisa mengalahkannya, tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa Tuan Yongye menindas yang kecil. Suyi tidak bisa menahan tawa. Dia berjalan menuju Lingqiao Sensan, izinkan saya bertanya, di konferensi pantau ini, Anda dan orang lain melakukan segala kemungkinan untuk berurusan dengan saya sendirian, apakah saya pernah mengeluh tentang ketidakadilan? Apakah saya pernah mengeluh tentang ketidakadilan? Suara menyebar ke seluruh dunia, menggema di langit dan bumi. Tidak, penonton itu memberikan jawabannya. Dari sebelum dimulainya perang hingga sekarang, tidak peduli bahaya atau perlakuan tidak adil apa yang Anda hadapi, Tuan Yongye tidak pernah begitu lemah dan dimarahi secara tidak adil. Ketika Anda menang, Anda berpuas diri, dan ketika Anda kalah, Anda berpura-pura lemah, bukankah menurut Anda, sangat tidak berharga? Ketika dia berbicara, Suyi telah sampai di puncak Gunung Lingqiao. Formasi terlarang yang menutupi bagian atas dan bawah gunung tidak dapat menahan penindasan Taoismenya, dan runtuh seperti air pasang. Pergi dan bawa sandera itu ke sini. Suyi memandang Kini, kepala sekolah dari Sekte Taiking. Mata setenang memandang semut. Wajah Kini pucat pasi, tangannya terkepal erat, amarah dan hinaan tak berkesudahan muncul di hatinya. Ia berharap harus melakukan segalanya, dan langsung memerintahkan pembantaian para sandera itu. Lihatlah Suyi Gai betapa paniknya.
Pokoknya kamu juga akan mati, jadi siapa yang peduli dengan banjir. Namun pada akhirnya, ia menahan keinginan itu. Kenyataan itu kejam. Dia tidak berani melakukannya. Jika tidak, semua murid Sekte Taïking akan dihancurkan. Siapapun yang terkait dengan Sekte Taïking juga akan dipenggal. Gulma berakar. Kini tidak ragu bahwa Su Yi bisa melakukan ini. Karena itu, dia tidak berani melawan. Jika Anda dalam masalah, Anda akan terlibat. Pada konferensi Persik, mereka menyandera untuk memaksa Su Yi, tetapi mereka juga mengalami reaksi serupa sekarang. Beraninya kamu bertarung. Diam sejenak, Zine menundukkan kepalanya dan berkata-kata demi kata, tidak apa-apa membiarkan orang pergi. Saya hanya berharap Anda dapat melakukan apa yang Anda katakan dan tidak terlibat, tidak bersalah. Su Yi berkata dengan ringan, tuanmu lebih tahu darimu. Zine tidak dapat menyangkal hal ini. Sebelum era Immortal Falls, bahkan mereka yang paling membenci dan membenci Wang Ye tidak dapat menyangkal bahwa Wang Ye tidak pernah melanggar kepercayaannya di dunia. Pada akhirnya, Zine menghela nafas dan setuju untuk melepaskannya. Sandera, terkadang berguna. Misalnya, berapa banyak orang di dunia ini yang tidak peduli jika dipaksa oleh orang tua, istri, dan anak-anaknya. Namun, sandera terkadang tidak berguna. Inilah yang terjadi pada Su Yi. Dan lihat siapa yang akhirnya akan berkompromi. Pada titik ini, Zine berkompromi. Ini berarti bahwa bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk menangkap banyak sandera sebelumnya, itu akan sia-sia. Segera, semua sandera yang disandera dibebaskan dan muncul di depan Su Yi. Terima kasih, Tuan Yongye. Orang tua itu tahu bahwa Tuan Yongye pasti akan menang. Hahaha, sedikit pemikat, dan sia-sia mencoba mengancam hidupku, sungguh konyol. Pada saat ini, mereka yang disandera sangat gembira. Bou Yuxian tampak linglung. Dia melihat sosok Su Yi di kejauhan mengeluarkan debu, hampir curiga bahwa dia sedang bermimpi. Dalam benakku, mau tak mau aku memikirkan apa yang pernah dikatakan oleh lelaki tua klan, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh Tuan Yongye. Segera, para sandera ini dikirim pergi dan meninggalkan Gunung Suci Lingqiao. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang berani berhenti. Pada saat ini, saya tampaknya memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Gunung Lingqiao naik dan turun, banyak pembangkit tenaga listrik dari pasukan Immortal Dao dapat tidak lagi memegangnya, dan mereka berlutut. Bumi, berteriak minta ampun. Tuan Yongye, saya salah menunggu, saya mohon angkat tangan dan maafkan saya. Saya bersedia berubah pikiran dan menggunakan hidup saya untuk menebus kesalahan saya, tapi tolong beri saya cara untuk hidup. Banyak orang berdiri di sana. Tidak pernah memohon belas kasihan, tidak pernah berlutut. Hanya saja ada kesedihan yang tak tersamar di antara alis dan sudut mata. Su Yi mengabaikannya. Dia mengangkat matanya dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, sudah ada di sini. Hal-hal lama seperti Sue Xiaozi, Jiang Taya, dan Nan Pingtian tidak pernah muncul. Lihat ayolah, mereka memang jauh lebih toleran dari yang kubayangkan, dan untuk jalan mereka menjadi dewa, mereka sudah benar-benar menyerah padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Rao adalah kepala sekolah seperti kini, dan dia tidak bisa menahan perasaan seperti pisau, dan emosinya di luar kendali. Pertemuan Persik, saya pikir saya tuan rumahnya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu pertama kali digunakan oleh karakter anak dewa itu. Sampai hari ini, dia telah ditinggalkan dengan kejam oleh leluhurnya sendiri. Sedih sekali, lucu kan? Agensi terlalu pintar untuk membuat kesalahan. Di masa depan, saya akan membangun kembali pengadilan abadi pusat, tetapi tidak sekarang, dan saya tidak akan membiarkan Anda menunggu. Suara membosankan terdengar, Su Yi berbalik dan berhenti menatap musuh-musuh itu. Selangkah maju, sosok itu bangkit. Dan pada langkah ini, seluruh Gunung Lingqiao setinggi 30.000 kaki runtuh dan runtuh. Gempa, roll, debu ke debu, debu ke debu. Pada saat ini, para penonton di kejauhan memandang Su Yi yang berjalan ke dalam kehampaan, dan mau tidak mau menunjukkan tatapan fanatik dan hormat. Pada pertemuan pantau, satu orang dan satu pedang akan mengalahkan musuh dan menghancurkan langit. Gaya luar biasa seperti ini, dunia, siapa yang bisa menandingi? Jun adalah kendo abadi pertama, semua makhluk melihatnya seolah-olah mereka melihat langit. Su Yi berdiri di tanah, melihat sosok di kejauhan, tiba-tiba bangga, berkata, ambil kesempatan ini, aku, Su, datang untuk mengumumkan 3 hal-hal. Tiba-tiba, hiruk-pikuk diskusi di antara hadirin menghilang. Suasana menjadi sunyi dan khusyuk. Semua mata tertuju pada Su Yi dengan tatapan kagum dan antisipasi. Hal pertama, saya ingin menyusahkan Anda semua untuk menyampaikan berita kepada dunia atas nama saya, tidak peduli masa lalu dan sekarang, semua dendam, datang saja padaku sendiri. Jika itu mempengaruhi orang yang tidak bersalah, aku, Su Yi, akan membalas, aku tidak akan meninggalkan anjing atau anjing. Lapangannya sensasional dan orang-orang heboh. Kata-kata ini tidak diragukan lagi untuk musuh-musuh besar itu. Apakah itu perseteruan dengan musuh-musuh besar di kehidupan sebelumnya,
atau kebencian antara karakter anak dewa dalam kehidupan ini, Su Yi menanggung semuanya. Tapi siapapun yang berani mempengaruhi orang yang tidak bersalah pasti akan menderita balas dendam penuh Su Yi. Hal kedua, 3 bulan kemudian, saya akan membangun kembali Akademi Yongye, selama orang-orang terkait dengan saya, terlepas dari status mereka, terlepas dari kultivasi mereka level kuat atau lemah, semua orang bisa dipekerjakan tanpa kecuali. Su Yi berbicara lagi, suaranya bergema di antara hadirin, semua orang dapat lulus penilaian dan memasuki Akademi Yongye untuk berkultivasi. Boom, ladang benar-benar mendidih. Orang-orang seperti Jian Lunatic, Li Sehu, Del, bahkan lebih bahagia. Ingatlah bahwa sebelum era air terjun abadi, Akademi Evernit adalah sekolah nomor 1 di alam abadi, menyatukan para jenius dunia dan mengolah jumlah yang tidak diketahui dari tokoh-tokoh besar yang menghancurkan bumi. Dalam periode waktu itu, sebagian besar orang yang menjaga 9 gerbang besar alam abadi dan para ahli top yang bekerja untuk pengadilan abadi pusat berasal dari Akademi Yongye. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Akademi Yongye pada waktu itu jelas merupakan tempat suci yang paling didambakan para biksu di dunia. Sekarang, Su Yi mengumumkan dunia dan ingin membangun kembali Akademi Yongye. Dapat dibayangkan bahwa di tahun-tahun mendatang, Akademi Yongye akan kembali ke kejayaannya bahkan lebih dari itu. Untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di lapangan yang bersemangat. Dan bagi Su Yi, alasan untuk mengumumkan ini tidak lebih dari penyesalan di hatinya. Hal ketiga, ada banyak orang yang tahu nama saya di dunia ini, namun, itu semua di masa lalu, ambil kesempatan ini, dan izinkan saya untuk perkenalkan sendiri. Su Yi mengatakan ini, suaranya berhenti. Matanya perlahan melirik ke arah hadirin, suasana hening dan khusyuk, dan semua orang tercengang, seolah tak mengerti, masa lalu dan masa kini, apa adalah sama. Kemudian, di bawah tatapan mata heran dan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Nama saya di dunia ini adalah Su Yi, seorang pendekar pedang, yang berasal dari dunia." Suaranya seperti pedang jernih, bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, hati Su Yi kosong dan tenang, dan tidak ada masalah lagi. Pada titik ini, ia telah benar-benar mengintegrasikan Taoisme Wang Ye di kehidupan sebelumnya, dan dengan Taoisme kehidupan sekarang, memotong belenggu kehidupan sebelumnya, dan mencapai diri. Saya sudah lama bersama saya, jadilah saya. Apa perbedaan Su Yi di dunia ini dengan Wang Ye di masa lalu? Orang-orang tercengang, tidak mengetahui misterinya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1903. Puncak gunung, mata air dan air terjun beterbangan, lautan awan membumbung. 3 sosok berdiri di sana. Seorang biksu, seorang pria, seorang wanita. Piring giok seputih salju digantung di kehampaan, mencerminkan pemandangan yang terjadi di Peach Fair. Ketiganya menahan napas dan menatap pemandangan. Tidak ada yang berbicara, tapi wajahnya menjadi semakin bermartabat. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya bercampur dengan keterkejutan dan kebingungan yang tidak disembunyikan, dan itu menjadi tidak pasti. Angin gunung menderu. Kunci untuk membalikkan keputusasaan Bita terletak pada pedang dao yang misterius itu. Biksu itu yang pertama memecah kesunyian. Dia kurus, dengan wajah tegas, kulit perunggu, dan jubah biarawan kelabu tua. Itu adalah Arhat Kayun penjaga di bawah kursi Buddha. Saya menduga bahwa pedang dao adalah senjata ilahi paling kuat yang dikuasai oleh Tuan Pedang Lingsu, Li Fuyu selama hidupnya. Pedang dao terlarang, tidak ada yang tahu nama pedang ini sejauh ini. Tao itu mengerutkan kening. Ia berpostur tinggi, wajahnya setampan anak muda, jubahnya rapi dan bersih, tanpa hiasan, dan ketika sepasang mata menatap, ada adalah bintang perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang menakjubkan. Huo Jianfeng, salah satu dari 4 putra hebat, dari domain Dewa Istana San Xingdao. Sayangnya, setelah pedang ini muncul, semua pemandangan menghilang. Bahkan, Sen Kong Yuyu, terpengaruh, tidak dapat mencerminkan apa yang terjadi selanjutnya. Wanita itu menghela nafas, sedikit enggan. Lempeng giok seputih salju yang tergantung di kehampaan adalah harta karun ilahi era yang dia bawa, yang disebut Ultima Giok Sen Kong. Harta karun inilah yang memungkinkan mereka melihat semua yang terjadi di Peach Fair. Su Yi, dengan 1 pedang dan 1 pedang, menerobos Gunung Suci Lingqiao sendirian, dan mengalahkan musuh dengan pedang. Hingga saat ini, ketiga karakter anak dewa yang tak tertandingi, dari domain dewa ini tidak dapat menjaga ketenangan pikiran mereka. Wanita mengenakan jas lengan panjang berlengan lebar, berpenampilan indah, kulit seputih salju dan jernih, serta dapat dipatahkan dengan ditiup, terutama bila alis dibelokkan, mereka memiliki gaya tampilan yang menawan dan menawan. Wen Ren King Yu, kaisar para dewa yang tiada taranya. Dia mengumpulkan sehelai sutra biru yang terbang tertiup angin di dekat telinganya, dan bibir merahnya yang berkilau terbuka sedikit, dan berkata, tidak perlu ragu, itu adalah badan hukum kehendak Tuhan secara paksa turun ke alam abadi, tetapi Su Yi ini tidak dapat menahannya. Kelopak mata Biksu Gayun berkedut.
Huo Jianfeng terdiam. Selain benda asing yang digunakan, hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kalian berdua berpikir, bisakah kalian melawan anak ini? Biksu Gayun tiba-tiba bertanya. Huo Jianfeng berputar-putar dengan bintang yang menakutkan, dan berkata, jika Anda mencobanya, Anda hanya akan memiliki setengah peluang untuk menang. Wen Ren Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk pertarungan hidup dan mati, benda asing juga merupakan bagian dari kekuatannya sendiri, jadi hasilnya tidak terhitung. Berbicara, dia menatap Biksu Gayun dengan sepasang mata yang indah, bagaimana denganmu? Sang Gayun menghela nafas, sulit dikatakan. Sebenarnya, dia mengirim klon untuk melawan Su Yi sehari sebelum kemarin, dan bahkan klon itu hancur total. Namun, dia tidak akan membicarakan skandal semacam itu. Jika Fu Tian mati, klan Fu kuno akan marah besar dengan guntur. Dia adalah salah satu karakter yang paling menjanjikan dari klan Fu klan kuno. Huo Jianfeng berbisik. Pertemuan pantau ini, yang dipimpin oleh Fu Tianyi, menyatukan para dewa yang diutus oleh putra-putra Tuhan dan pusat kekuatan-kekuatan utama di dunia peri. Namun, Su Yi akhirnya menang. Fu Tianyi, King Xiao, dan dewa-dewa lainnya, tidak ada yang selamat. Pertempuran seperti itu, jika ditransmisikan kembali ke alam para dewa, pasti akan menyebabkan kegemparan besar, dan bahkan membuat para dewa gemetar. Wen Ren Qingyu berkata, aku tidak menyangka bahkan penyihir, Guling Qiao, tidak akan selamat. Guling Xiao, wanita berpakaian hitam yang meninggal secara tragis di tangan Su Yi sebelumnya, bertanggung jawab atas Blood Prison Myriad Demons, dan identitasnya sangat istimewa. Alasannya adalah dia adalah keturunan dari Raja Iblis. Raja Iblis Tianjue, salah satu dari 12 Raja Iblis, paling menakutkan di domain dewa, nenek moyang dari silsilah iblis, dan memiliki banyak dewa iblis di bawah komandonya. Di alam para dewa, dalam hal status, sudah cukup untuk bersaing dengan para penguasa para dewa seperti Buddha lampu pembakaran Gunung Tianling Barat, dan dewa-dewa asli dari pengadilan San Xingdao. Dewa-dewa umum harus dihormati. Guling Qiao adalah keturunan langsung dari Raja Iblis Tianjue. Tapi sekarang, dia meninggal secara tragis di alam abadi. Jika ini dikembalikan ke alam dewa, saya tidak tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Seng Jiayun dan Huo Jianfeng sangat menyadari hal ini. Dari sudut pandang kalian berdua, jika kalian ingin membunuh bidat Su Yi, dari mana kalian harus mulai? Jalan Huo Jianfeng. Dua cara. Wen Ren Qingyu berkata tanpa ragu, 1. Bersatu dengan semua karakter anak dewa lainnya dan pimpin semua dewa di dunia abadi untuk dikirim bersama. Anda harus pasti menang. Sebelum dia selesai berbicara, Seng Gayun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Para dewa yang datang ke negeri dongeng kali ini memiliki pemikiran mereka sendiri dan mewakili kubu yang berbeda. Beberapa dewa di antara mereka, ada kebencian dan kebencian yang mendalam. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tulus? Huo Jianfeng juga mengangguk. Jangan katakan apa-apa lagi, dia dan Jia Yunseng dan Wen Ren Qingyu semuanya mewakili esensi sejati yang berbeda. Mungkin mereka bisa berdamai satu sama lain sekarang, tapi tidak harus bekerja sama. Dalam hal ini, Wen Ren Qingyu tampaknya telah mengharapkannya sejak lama, dan berkata, maka hanya ada satu cara terakhir, jadilah dewa. Tuhan, Jia Yunseng dan Huo Jianfeng sama-sama terdiam. Memang, Su Yi hari ini, bahkan jika dia hanya memiliki budidaya peringkat Taiwu, tetapi kekuatan tempurnya cukup untuk mengancam karakter tak tertandingi ini. Selain itu, ia bertanggung jawab atas reinkarnasi, memiliki 2 harta karun, pedang kedekatan dan kitab karma. Selain itu, ada satu lagi yang dianggap sebagai tabu oleh pedang Dao para dewa. Dalam keadaan seperti ini, cara paling aman untuk menghadapinya adalah menunggu jalan menjadi dewa muncul. Selama dia menjadi dewa lebih awal dari Su Yi, dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan mutlak. Huo Jianfeng merenungkan, menjadi dewa tidaklah mudah, persaingan dan pertarungan akan semakin sengit, tetapi Nona Wen Ren benar, selama kamu bisa menjadi dewa. Tuhan, pasti mudah untuk membersihkan putra Su Yi ini. Seng Jiayun berkata, Beku Malang itu telah menyimpulkan sebelumnya bahwa kecepatan menghilangkan kekuatan, malapetaka suci, dalam kekosongan dunia abadi semakin cepat. Situasinya, jalan untuk menjadi dewa sangat mungkin muncul terlebih dahulu. Wen Ren Qingyu dan Huo Jianfeng bergerak dalam hati mereka dan menatap Biksu Gayun, berapa lama kita akan menunggu? Seng Jiayun berkata, mulai hari ini, tidak akan melebihi 4 tahun. 4 tahun. Untuk generasi saya, kali ini bukan apa-apa, tetapi saya khawatir ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, maka basis kultivasi Su Yi mungkin adalah telah lama menjadi berbeda. Huo Jianfeng mengerutkan kening, kalian berdua, jangan lupa, beberapa bulan yang lalu, putra ini baru saja menjadi Raja Abadi, tetapi beberapa bulan kemudian, dia sudah menginjakan kaki di alam Taizu. Kecepatan terobosan seperti itu, bahkan jika ditempatkan di alam para dewa, itu mengerikan. Saat ini, jika Anda memberinya 4 tahun lagi, mungkin dia akan dapat menginjakan kaki di peringkat Taixuan dan memiliki kualifikasi untuk merebut kesempatan menjadi Tuhan.
Perkataan itu membuat Wenren Qingyu dan Biksu Gayun mengerutkan kening. Ini benar-benar rumit. Setelah beberapa saat, Seng Gayun berkata perlahan, jangan khawatir, setelah pertempuran klub pantau hari ini, Suyi pasti akan berada di puncak badai. Jika kita tidak mengambil tindakan terhadapnya, tidak mungkin dewa lain akan diam. Huo Jianfeng dan Wenren Qingyu keduanya mengangguk. Memang, ini mungkin terjadi, bahkan pada minoritas. Sejauh yang mereka tahu, beberapa dewa tak tertandingi dengan temperamen ganas telah lama menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir kehidupan Suyi. Selain itu, dalam 4 tahun ke depan, selama kita menggunakan beberapa cara, itu sudah cukup untuk membuat Suyi merepotkan, seperti membiarkan orang-orang di 9 alam spiritual menyerang alam abadi, seperti mengatur mantan musuh Suyi untuk mengambil tindakan. Seng Gayun mengatakan ini, dan tiba-tiba tersenyum, kalian berdua seharusnya sudah mengerti apa maksud biksu malang itu. Selama 4 tahun ke depan, mari kita saksikan saja kesenangannya. Waktu tidak masalah. Lebih awal, biksu yang malang itu selangkah lebih maju. Dengan itu, dia berbalik. Aku juga harus pergi. Wenren Qingyu hanyut. Huo Jianfeng mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berbalik. Pada hari itu, apa yang terjadi di pertemuan pantau menyebar ke seluruh dunia. Seluruh negeri dongeng berguncang. Para biksu di dunia semuanya mendidih. Pertempuran ini akan menulis ulang tatanan dunia peri. Raksasa abadi yang berada di atas semua makhluk hidup semuanya akan membusuk. Mereka yang bertarung dengan iblis asing itu siapa yang berkolusi pasti akan membayar harganya. Penguasa surga kecil yang pernah menguasai suatu era akhirnya kembali. Siapa yang paling dihormati di dunia terapung? Peri pertama di Kendo. Era baru telah dimulai. Di ujung barat, di kuil jauh di bawah tanah. Jiang Taia memecahkan cangkir teh di tangannya, wajahnya yang tampan muram seperti air, dan matanya penuh kekerasan. Selamat malam. Di dunia rahasia yang gelap tanpa kehidupan. Sue Xiaozi tidak tahan untuk tidak menggoyangkan jarinya setelah membaca berita tentang klub pantau yang baru saja dia dapatkan, dan dia hanya bisa meraung, kesedihan dan kemarahan. Emosi benar-benar di luar kendali. Tanah Peri Selatan, di kerajaan sekuler. Para dewa, tidak bisa membunuh tiran. Sebelum Age of Immortal Fall, orang-orang tua ini masih bisa bertarung melawan Wang Ye. Namun kini, dengan berakhirnya pertemuan pantau, Nan Pingtian telah sepenuhnya menyadari bahwa, sebagai mantan musuh, tidak lagi sulit bagi mereka untuk bertarung melawan Suyi. Tidakkah kamu lihat, di konferensi Persik, Suyi mengalahkan semua musuh dan membantai semua putra Tuhan. Tidak melihatmu, para dewa di langit diutus, apa yang bisa kamu lakukan? Pada hari ini, Sue Xiaozi, Jiang Taia, Nan Pingtian, Chu Sentong, musuh tak tertandingi yang memiliki permusuhan dengan Wang Ye di kehidupan mereka sebelumnya, semuanya menderita pukulan berat di hati yang luar biasa. Tanah berawa. Guntur mengalir dari langit seperti air terjun, dan ketika mereka menabrak rawa yang tak terbatas, mereka menghilang secara aneh tanpa jejak, bahkan percikan air pun tidak dinaikkan. Wosh! Bergulung-gulung dalam arus ruang dan waktu yang bergejolak. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Luo Tian hanya bisa terkesiap. Tempat ini mengerikan. Orang yang ceroboh, dapat dengan mudah mengubur nyawa anak Tuhan yang tiada taranya. Tiba-tiba, suara dingin Sining terdengar di belakangnya, saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk berhenti menjadi musuh sesama Taois Su di masa depan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1904. Aning, jangan campur aduk antara aku dan Suyi. Luo Tian sedikit tidak berdaya. Di masa lalu, Sining telah menasihatinya berkali-kali untuk tidak bermusuhan dengan Suyi. Meskipun, dia tidak marah karenanya. Tapi hati saya mau tidak mau sedikit tertekan. Ini pertama kalinya Aning datang ke Immortal Realm, berapa lama dia mengenal Suyi. Tapi Aning jelas peduli dengan keselamatan Suyi. Mata Sining seperti air, dan dia berkata dengan serius, bukannya aku mencampur dan tidak mencampur, tetapi jika kamu dan Su Daoyou adalah musuh, kamu ditakdirkan untuk lebih menderita. Luo Tian tidak bisa menahan tawa, memperlihatkan sederet gigi putih dan rapi, Aning, di mata mereka yang berada di alam yang sama di alam Tuhan. Domain, siapa yang berani meremehkanku? Luo Tian keduanya. Artinya, kamu, jangan pernah menganggapku serius. Kamu pikir aku bercanda? Sining mengerutkan kening, dan menyerahkan sepotong batu giok kepada Luo Tiandu, kamu bisa melihatnya sendiri. Apa ini? Luo Tian mengambil slip giok dan membacanya sesuka hati. Segera, senyum di wajahnya membeku. Secara bertahap, alisnya berkerut sedikit demi sedikit, dan ada ekspresi kaget, khawatir, bingung, del yang tak tertahankan dalam ekspresinya. Luar biasa. Hingga akhir, dia tercengang dan terdiam. Bagaimana? Melihat penampilan Luo Tiandu yang lesu, Sining merasa sangat nyaman. Dalam giok slip, terdapat catatan berbagai prestasi Suyi di Peach Fair. Belum lagi Luo Tiandu, bahkan ketika dia pertama kali mengetahui tentang ini, dia tidak bisa tidak terkejut, hampir curiga bahwa itu adalah berita palsu. Bagus. Luo Tian menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat serius. Tidak, ini mengerikan.
Sining mengambil kesempatan untuk mengatakan, inilah sebabnya saya menyarankan Anda, Fu Tianyi dan Gu Lingqiao hanya sedikit lebih lemah dari Anda. Jangan lupa sekarang, mereka telah menggunakan kekuatan kehendak Heng Xia God Venerable, dan mereka bukanlah lawan dari rekan Daois Su. Luo Tiandu menggerakkan sudut bibirnya dan berkata, Aning, kamu mengenalku, dan apa yang telah kamu tentukan tidak akan pernah berubah. Sining tiba-tiba marah. Luo Tiandu buru-buru berkata dengan hangat, jangan khawatir, Sui dan aku akan bertarung melawannya, dan aku akan mengalahkannya dengan bermartabat, dan aku tidak akan pernah bertindak seperti itu. Fu Tianyi. Sining tidak berkata apa-apa lagi. Saya tidak bisa membujuk, apalagi yang bisa saya katakan. Tiba-tiba, ada perubahan di rawa di kejauhan, dan tulang mati benar-benar merangkak keluar dari rawa. Boom! Tapi itu hanya memuntahkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bisa menggoyangkan tulang mati itu sama sekali. Luo Tian tersentak, ini dewa. Pergi. Luo Tiandu dan Sining bahkan tidak memikirkannya, mereka berbalik dan lari. Beberapa waktu lalu, keduanya datang ke tempat terlarang yang misterius ini bersama-sama untuk menjelajahi sebuah rahasia di awal-awal negeri dongeng. Tapi hari ini, alih-alih menemukan rahasianya, mereka justru menemukan banyak pembunuhan mematikan. Alasannya adalah banyak dewa aneh dan mengerikan bertebaran di tanah terlarang ini. Yang disebut dewa adalah sisa-sisa dewa setelah kematian mereka. Jenis monster. Monster jenis ini tidak masuk akal, brutal, dan dapat membunuh orang Taixuan kapan saja, yang sangat menakutkan. Saat ini, Luo Tiandu dan Sining telah menemukan lebih dari satu mayat. Seperti burung tulang sepanjang 10.000 kaki yang terbang melintasi rawa ini sebelumnya, ia juga mayat. Kita semua mati, kenapa masih hidup? Tiba-tiba, suara serak dan marah bergema di seluruh dunia. Itu adalah mayat yang merangkak keluar dari rawa sambil berteriak. Dia tidak memiliki daging dan darah, dan tulangnya patah, dan hampir tidak bisa dikenali. Mayat ini adalah seorang pria sebelum kematiannya, dan sepasang mata kosong soket terbakar dengan api gelap terpencil yang mematikan. Niat membunuh yang mengerikan mengunci Luo Tiandu dan Sining yang melarikan diri dari kejauhan, membuat mereka berdua ketakutan. Pergi. Luo Tiandu mendengus dingin, mengeluarkan pedang dao yang mempesona, menebas di langit, kekuatan dewa terlarang menembus pedang dao, dikalahkan dalam satu gerakan pembunuh yang mengerikan itu kunci. Tapi mayatnya tersangkut, robek kekosongan dan teleportasi ke sana, sangat cepat. Kenapa kamu masih hidup? Kerangka itu berteriak marah. Luo Tiandu dan Sining tidak berani ragu sama sekali, dan menggunakan kartu as mereka untuk melarikan diri. Sebelumnya, mereka telah menguji bahwa bahkan jika mereka menggunakan harta karun ilahi epoch, mereka tidak dapat menekan kekuatan para dewa, tetapi mereka akan menghadapi bahaya besar. Oleh karena itu, keduanya tidak melawan sama sekali dan kabur dengan sekuat tenaga. Jika rekan Daois Su datang, mungkin cukup untuk meredakan banyak ancaman. Dalam perjalanan, Sining pindah. Dewa-dewa itu adalah sisa-sisa dewa setelah kematian mereka, mungkin mereka akan dikendalikan oleh kekuatan reinkarnasi. Ketika dia berada di reruntuhan Istana Naga, Sining telah melihat dengan matanya sendiri, Sui menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menahan dan membunuh roh-roh jahat itu. Secara alami, jelas bahwa kekuatan reinkarnasi memiliki efek magis yang tak terbayangkan ketika membersihkan benda-benda mati yang jahat itu. Segera, Sining menekan pemikiran ini ke dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa begitu Luo Tian melihat Sui, keduanya pasti akan pecah dalam pertempuran berdarah tanpa akhir. Cari peluang nanti, Sining berpikir dalam hati. Tempat terlarang ini disebut, bumi tua yang ditinggalkan surga. Menurut catatan kuno nenek moyangnya, bumi tua yang ditinggalkan langit adalah peninggalan dari zaman sebelum negeri dongeng. Ada banyak peradaban zaman, dan banyak peradaban zaman telah lama musnah. Sama seperti zaman yang terus berubah, peradaban setiap zaman juga terus berubah. Begitu bertemu dengan bencana zaman, ia akan hancur total. Sebelum lahirnya peradaban zaman di mana dunia abadi seperti sekarang ini, ada era Lingwu. Tapi bahkan para dewa pun tidak tahu tentang era Lingwu. Alasannya adalah semua jejak era Lingwu telah dihapus dari era. Ini luar biasa. Perhatikan bahwa jika peradaban era lengkap ingin dihapus dari semua jejak, bahkan dewa paling kuat di alam dewa tidak dapat melakukannya. Tapi, era Lingwu telah menghilang secara misterius. Orang-orang hanya tahu bahwa era peradaban seperti itu telah muncul, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama era peradaban ini ada, dan betapa gemilangnya masa lalu, bagaimana prosesnya menghilang. Semuanya seperti misteri, penuh warna terlarang dan tidak diketahui. Yang dijelajahi Sining dan Luo Tian saat ini adalah tempat terlarang yang diduga terkait dengan era Lingwu. Monumen misterius yang terdaftar sebagai area terlarang yang tidak diketahui sejak masa awal negeri dongeng. Sayangnya, sejauh ini keduanya belum mendapatkan banyak keuntungan. Tidak, monster itu sedang mengejar. Luo Tian terkejut. Kerangka dewa ini jauh lebih menakutkan daripada kerangka dewa lain yang pernah mereka lihat sebelumnya, meskipun juga tidak bijaksana, tetapi sangat ganas, tetapi jauh dari dewa lain kerangka sebanding.
Boom! Cahaya hitam tak bernyawa merobek langit, membunuhnya dengan ganas. Dalam sekejap, segel bintang 7 yang tergantung di depan Sining terguncang keras, dan seluruh orang terpengaruh, hampir meledak. Pada saat kritis, Luo Tiandu meraung dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Dentang, pedang ki vertikal dan horizontal, dan akhirnya menyelesaikan cahaya hitam yang mati, jadi, sosok Luo Tiandu juga terguncang untuk sementara waktu, pedang di tangannya bergetar. Tapi saat ini, mayatnya telah dibunuh dengan kejam. Kenapa? Kenapa kamu masih hidup? Kerangka itu seperti orang gila, di mata kosong, Dewa Hitam melonjak. Sambil mengaum, dia sudah terbunuh, dan tulang tangan yang patah menebas langit, meledakkan Luo Tiandu dan Sining. Bahkan jika Anda menggunakan harta ajaib, sulit untuk bertarung. Aning, kamu duluan. Aku akan bermain dengan bajingan ini. Luo Tiandu mendengus dingin, seluruh tubuhnya ditusuk dengan cahaya, dia memegang pedang di satu tangan, meraih jimat rahasia ilahi di tangan lainnya, dan membunuh Dewa Kerangka pergi. Boom! Dunia ini runtuh, dan nyala api berkobar. Hanya dalam sekejap mata. Boom! Sosok Luo Tiandu balas menembak dengan ganas, darah menetes dari bibirnya. Kerangka dewa itu terlalu menakutkan, tidak hanya kekuatan tempur yang menakutkan, tetapi juga ganas dan tidak takut mati. Tempat itu runtuh, tetapi tidak peduli sama sekali. Aning, pergi. Luo Tian cemas. Dia menemukan bahwa alih-alih pergi, Sining mengambil inisiatif untuk menyerang pada saat ini, dan bertarung sengit dengan kerangka dewa itu. Tanpa ragu-ragu, Luo Tian bergegas lagi. Kekuatan keduanya dapat dengan mudah membunuh orang-orang Taixuan paling terkemuka di dunia. Itu juga memberikan pukulan berat bagi kerangka dewa, dan banyak tulang yang sudah rusak patah dan hancur. Namun, yang menakutkan adalah mayat ini tidak memiliki perasaan sama sekali, dan menembak dengan ganas, tidak takut mati. Sesaat kemudian, keduanya terluka parah dan terjatuh dengan keras. Kenapa, kamu masih hidup? Mayat itu meraung lagi, dan menebas ke arah Sining. Sining menyusut, dan dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan ketidakberdayaan di hatinya. Mayat ini terlihat seperti benda mati yang busuk, tetapi sebenarnya kekuatan semacam itu hampir sebanding dengan dewa sungguhan. Anin, sembunyikan. Melihat nyawa Sining tergantung seutas benang, Luo Tian sangat terkejut hingga kulit kepalanya mati rasa, matanya terbelah, dan dia berteriak dan bergegas masuk dengan panik, bukan memikirkan keselamatannya sendiri, dengan sikap putus asa. Tapi pada saat ini, seseorang menembak lebih cepat dari Luo Tiandu. Dentang, auman bergema seperti retakan emas. Saya melihat tombak panjang tiba-tiba muncul, menembus langit, dan melewati kepala kerangka dewa seperti bambu patah. Boom! Mayat hancur, tidak menyisakan tulang. Hanya tombak panjang itu yang tergantung di kehampaan, dan ujung tombaknya memancarkan kilau yang berdebar-debar. Sining tercengang. Luo Tian juga tercengang. Dengan satu tembakan, bunuh kerangka itu. Siapa yang begitu kuat? Pada saat ini, kekosongan di kejauhan bergolak, dan sesosok muncul. Tombak panjang menyapu tangan sosok itu. Sining dan Luo Tian mendongak dan melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita. Pesta lainnya berpakaian sangat sederhana, hanya mengenakan jubah abu-abu, sutra biru lembut diikat ekor kuda dengan tali merah, dan sepasang sepatu mangga di kedua kakinya. Wajahnya tertutup topeng perunggu, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin yang bersinar ungu pucat. Selain itu, dia benar-benar naik turun, tanpa dekorasi lain, dia bisa berdiri di sana sesuka hati, dan ada kekuatan tertinggi seperti saya sendiri. Wanita seperti itu datang ke sini seperti master, seperti dewi senjata, menawan. Di tangannya, tombak Zhang Er benar-benar tertahan, abu-abu biru, sederhana dan bersahaja. Totem Tao misterius terukir di gagang pistol, menyerupai swastika, swastika Buddha. Swastika, mewakili siklus pengulangan dan kesempurnaan. Jika Sui ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas, wanita ini adalah pria bersenjata wanita misterius. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.